Jagung muda itu akan membentuk suatu gas kalau kondisi dingin, dan itu menyebabkan kembung. Dan kembung itu kalau tidak kita cepat-cepat atasi, biasanya anakan itu akan mudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Trisakti. Di episode kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang datang ke kolom komentar. Yang hari ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan yang masuk. Om, zebra itu kalau ngerem bergantian atau betinanya saja ya? Salam dari Jombang. Nah, untuk yang di Jombang saya akan membalas atau membahas tentang apakah zebra itu bertelur dan mengeramnya itu bergantian atau sendiri-sendiri. Setahu saya kalau zebra itu biasanya mengeramnya itu secara bergantian. Ketika si betina turun untuk makan, nah si jantan biasanya akan menggantikan si betina untuk makan. Begitupun ketika ngeloloh itu pun sama. Saat si jantan keluar sarang untuk makan, si betina pun gantian untuk memberikan makanan ke anakan. Jadi untuk si zebra memang selalu bergantian untuk entah itu ngeloloh, entah itu makan, itu biasanya posisinya mereka sama-sama atau bergantian. Kalau malam biasanya bersama-sama ya, tapi kalau siang itu biasanya mereka akan bergantian untuk masa ngerem atau masa ngeloloh. Jadi jelas ya, kalau si zebra itu kalau pas lagi ngerem atau ngeloloh biasanya selalu bergantian antara si jantan dan si betina. Terus yang kedua dari Om Sigit Ramada. Om Sigit Ramada, pakan pada saat ngeloloh apa saja ya Mas yang baik dan aman untuk cindilannya? Jadi kalau di tempat saya memang saya tidak memakai extra fooding itu berupa telur atau sayur. Yang saya pakai itu berupa extra fooding. Nah, extra fooding yang saya pakai itu ya hasil dari eksperimen saya yang lama yang saya pakai di kandang saya. Jadi kalau memang tidak mau pakai extra fooding, biasanya yang paling bagus itu antara telur rebus, sayuran. Nah, sayuran usahakan sayuran yang tidak mudah basi atau tidak mudah busuk. Kalau saya dulu memakai jagung ya, jagung muda yang manis, biasanya atasnya saya potong-potong itu untuk memudahkan si zebra itu matok jagung muda yang kita sediakan. Jadi kalau masih berupa gelondongan atau masih atasnya belum dipapral atau belum dipangkas, biasanya si zebra agak kesulitan mematok si jagung yang ada yang kita sediakan. Terus sayuran kalau yang saya pakai dulu itu memakai biasanya antara itu ya sawi hijau atau yang kita biasa disebut sawi mie ayam atau sawi bakso. Nah itu biasanya saya pakai. Saya tidak memakai sawi putih karena sawi putih itu biasanya lebih cepat busuk dibandingkan dengan sawi hijau. Kalau sawi hijau itu biasanya kering dan tidak busuk, tapi kalau sawi putih biasanya dia lebih cenderung cepat busuk, dan itu nantinya ditakutkan nanti ketika si indukan makan sawi yang kita sediakan dan dalam keadaan busuk, takutnya nanti ke anakannya itu akan terjadi kembung. Nah, kembung itu yang
kadang-kadang kita kalau tidak ngontrol tiap hari biasanya itu banyak menyebabkan kematian. Dan di samping itu juga biasanya kalau jagung muda dalam kondisi yang panas itu tidak masalah, artinya cuaca panas kalau kita menyediakan jagung muda itu malah bagus. Tapi di saat kondisi hujan, curah hujan tinggi, itu yang saya perhatikan dan pengalaman saya, biasanya jagung muda itu akan membentuk suatu gas kalau kondisi dingin, dan itu menyebabkan kembung. Dan kembung itu kalau tidak kita cepat-cepat atasi, biasanya anak-anak itu akan mudah mati ketika kita memberikan jagung muda. Jadi kenapa saya membuat extra fooding yang saya bikin sendiri, karena pengalaman saya dari beberapa kasus yang saya temukan, akhirnya saya membuat model extra fooding yang bentuknya itu adalah butiran yang saya bikin sendiri. Dan itu juga sudah banyak eksperimen yang saya lakukan pada komposisi mana mereka bisa membuat anak-anakan itu cepat besar dan sehat ya. Jadi selama ini memang extra fooding yang berupa sayuran saya sudah tinggalkan sejak lama, dan saya sudah memakai model extra fooding, dan itu yang bisa saya lakukan. Karena kalau untuk sayuran kita membagi tiap hari untuk kandang yang banyak itu membutuhkan waktu yang lama. Dan kelemahan di untuk extra fooding itu memang burung harus benar-benar terbiasa dengan apa yang kita berikan. Jadi saya memang memaksa mereka untuk memakan extra fooding, karena ya kalau tidak kita paksa ya mereka tidak akan mau makan si extra fooding tersebut. Jalan satu-satunya ya kita keluarkan semua extra fooding yang masih berupa sayuran atau telur, terus ya kita ganti sama extra fooding yang kita bikin, dan lama-lama juga mereka akan makan dengan extra fooding yang kita berikan. Jadi selama ini saya sudah tidak pakai sayuran atau telur, dan saya ganti dengan extra fooding yang berupa campuran dari beberapa makanan yang kita bikin, yang kita racik sendiri. Nanti kalau memang teman-teman berminat pun sebenarnya beberapa produk yang lain pun sudah banyak beredar di pasaran, dari yang harga murah sampai dari yang harga mahal. Jadi nanti teman-teman bisa memulai tes sendiri mana sih yang extra fooding yang mereka senangi. Kalau memang teman-teman mau agak sedikit repot ya pakailah extra fooding atau egg food yang masih berupa sayuran. Tapi kalau mau sedikit ya agak simple ya gunakan extra fooding atau egg food yang berupa makanan kering yang kita bisa beli di mana juga ada, biasanya mereknya juga tersedia banyak di pasaran. Karena yang saya pakai selama ini sudah tidak pakai sayuran dan telur, jadi saya semua sudah pakai produknya sendiri, dan itu lebih simpel karena saya tidak perlu mengganti tiap hari sayuran dan telur tersebut. Jadi cukup biasanya maksimal 5 hari sekali saya ganti extra fooding yang saya berikan kalau memang kondisinya sudah tidak bagus lagi, karena maksimal untuk extra fooding itu biasanya 5-6 hari kondisinya biasanya akan rusak atau mungkin timbul jamur-jamur yang baru. Jadi itu saja teman-teman jawaban dari saya, tidak perlu panjang lebar untuk masalah mengeram dan extra fooding. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.